Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari informasi-informasi yang saya temukan di berbagai media, ada sejumlah kisah tragis menarik perhatianku. Sejumlah pesepak bola terkenal yang begitu dipuja-puja di lapangan hijau ternyata memiliki akhir hidup yang memilukan. Ia terjerat alkohol, narkotik, dan jatuh miskin. Demikian juga sejumlah pemusik dan bintang film terkenal. Ternyata faktor utama yang berperanan di dalam kejatuhan adalah ketidakmampuan mengolah pengalaman sebagai orang terkenal. Rata-rata mereka begitu menikmati bagaimana menjadi pusat perhatian, tetapi tidak pernah menyadari bahwa sekali waktu mereka bukan lagi orang terkenal. Akibatnya, mereka tidak mempersiapkan diri menghadapi turunnya popularitas itu. Menjadi orang terkenal itu membawa banyak kegembiraan, tetapi lebih indah lagi menjadi orang yang mampu mengendalikan diri dalam popularitas tersebut. Pada refleksi di episode ke-148, kita mendalami tema perhentian ketujuh ibadat jalan salib, yakni Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Refleksi ini merupakan kelanjutan dari episode ke-144, ketika kita mendalami perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Maka renungan ini akan bertolak dari godaan kedua yang menimpa Yesus pasca 40 hari puasa di padang gurun, yakni godaan untuk menjadi orang terkenal. Injil Matius bab 4 ayat 5 dan 6 melukiskan godaan itu. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Saya sering menafsir peristiwa tersebut sebagai godaan yang menyentuh keinginan dasar manusia untuk dikenal dan diakui oleh banyak orang. Menjadi orang terkenal itu tidak salah, kalau itu merupakan hasil dari sebuah kerja keras berkat pengembangan talenta-talenta yang diberikan Tuhan. Orang yang memanfaatkan talenta-talentanya dengan baik akan dihargai orang lain. Namun dalam banyak peristiwa, orang-orang menghalalkan segala cara untuk menjadi orang terkenal. Ia bisa menjegal orang lain yang potensial merongrong popularitasnya, menghalangi orang-orang lain mengembangkan bakat-bakatnya, melecehkan martabat sesama untuk menunjukkan kekuatan diri, hingga menentang dan menghina Tuhan sebagai asal-usul segala sesuatu. Dosa-dosa kesombongan ini menempatkan salib di atas bahu Yesus, sehingga ia pun harus terhimpit oleh beban dan jatuh lagi di jalan salibnya. Kesombongan manusia sebagai sebuah dosa yang menentang hegemoni Tuhan atas semua ciptaan terekam dalam kitab Kejadian bab 11 ayat 1-8 dalam peristiwa Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ia berfirman,
Mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara, kisah pendirian Menara Babel yang digagalkan Tuhan adalah kisah manusia mendewakan kemampuan sendiri dan mengabaikan peranan Tuhan. Tentu saja manusia boleh mengandalkan kemampuan diri sendiri. Ketika ia mengembangkan bakat dengan sebaik-baiknya, ia menjadi orang yang terlatih dan terampil. Dengan itu ia kreatif mengembangkan kemampuannya dan melakukan inovasi di dalam hidupnya, melahirkan terobosan-terobosan yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Ia dapat mengandalkan dirinya untuk banyak hal. Akan tetapi, itu tidak berarti manusia berhak mengingkari dan meniadakan peranan Tuhan. Jika itu terjadi, manusia sesungguhnya mengingkari akar dirinya sendiri yang diciptakan menurut gambaran Tuhan. Mengingkari hakikat diri berarti menghilangkan basis pijakan untuk hidup. Manusia pun kehilangan arah hidupnya dan bergerak semata-mata menurut keinginan daging. Kesombongan merupakan dosa yang serius, karena oleh kesombongan itu manusia melakukan yang buruk di hadapan Tuhan. Kitab Amsal bab 8 ayat 13 menyebut buruknya kesombongan itu. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Sementara itu dalam pengajarannya, Yesus menekankan kerendahan hati sebagai kontra kesombongan. Injil Lukas bab 18 ayat 10-14 melukiskan bahaya kesombongan dan pentingnya kerendahan hati. Yesus berkata, "Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, 'Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku.' Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara, Yesus jatuh di bawah himpitan salib di jalan ke Golgota, antara lain karena dosa kesombongan. Karena kesombongan, manusia mengingkari Tuhan dan hidup menurut kehendaknya sendiri. Karena kesombongan, manusia meninggalkan Tuhan dan mengandalkan diri sendiri. Orang sombong tidak pernah mengakui salah dan tetap keras hati pada posisinya. Ia bahkan lebih tega merusak orang lain daripada mengakui kelemahannya. Kesombongan membuat orang menjadi tamak ketika ia iri hati pada keberhasilan orang lain. Kesombongan membuka pintu bagi banyak dosa lain. Menyertai jalan salib Yesus, kita menolong meringankan beban salib itu ketika kita belajar rendah hati,
menghargai semua orang tanpa memandang bulu, melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil dengan cinta yang besar, mau berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Di dalam kerendahan hati, kita menolong Yesus memanggul salibnya ke Golgota dalam diri sesama kita. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa kami, seperti Engkau bangkit kembali ketika jatuh tertimpa salib. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.